ketika membahas kisah paling menyedihkan di One Piece. Kebanyakan orang langsung mengingat satu nama, Podcast The Ace, pria yang mati, tepat di depan adiknya sendiri, momen yang membuat jutaan penggemar menangis. Namun tahukah kamu, di dunia One Piece, ada beberapa karakter yang mengalami penderitaan, bahkan lebih mengerikan dari Ace. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan masa depan, bahkan ada yang kehilangan seluruh alasan untuk hidup. Dan inilah 10 karakter One Piece yang nasibnya lebih tragis dari Ace. Sebelum Nara lanjut, siapkan kopi dan camilan favorit kalian dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan ulasan-ulasan anime lainnya, hanya di Animenesia 99. Ke-10. Nami. Saat melihat Nami sekarang, mungkin sulit membayangkan bahwa gadis yang selalu tersenyum ini pernah menjalani masa kecil yang begitu menyakitkan. Semuanya bermula ketika seorang mantan angkatan laut bernama Belemer menemukan Nami dan Nojiko yang masih kecil di tengah medan perang. Meski hidup miskin, Belemer membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak kandungnya sendiri. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, ketika bajak laut manusia ikan Arlong menguasai desa Chokoyashi. Setiap penduduk dipaksa membayar upeti untuk tetap hidup. Belemer yang tidak memiliki cukup uang harus membuat pilihan yang mustahil. Ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, atau merakui bahwa Nami dan Nojiko adalah anak-anaknya. Tanpa ragu, Belemer memilih kedua putrinya. Dan di hadapan Nami yang masih kecil, Arlong menembak Belemer hingga tewas. Sejak hari itu, hidup Nami berubah menjadi mimpi bunuk. Ia dipaksa bekerja untuk orang yang telah membunuh ibunya sendiri. Selama bertahun-tahun, Nami mencuri dan mengumpulkan uang demi satu tujuan: membeli kembali kebebasan desanya. Namun ketika harapan itu hampir tercapai, Arlong justru mengkhianatinya dan merampas semua uang yang telah ia kumpulkan. Nami kehilangan ibunya, kehilangan masa kecilnya, dan hampir kehilangan harapan untuk hidup. Untungnya, saat itulah Luffy dan kru topi jerami datang mengubah nasibnya untuk selamanya. Ke-9. Brook. Jika ada karakter One Piece yang benar-benar memahami arti kesepian, maka orang itu adalah Brook. Jauh sebelum menjadi anggota topi jerami, Brook adalah musisi dari kelompok Rumbar Pirates, kru bajak laut yang dikenal ceria dan selalu membawa tawa kemanapun mereka pergi. Namun suatu hari, tragedi mengubah segalanya. Saat berlayar di Grand Line, kru Brook diserang musuh yang menggunakan senjata beracun. Satu persatu anggota Rumbar Pirates tumbang. Dalam keadaan sekarat, mereka memainkan lagu terakhir bersama Sima sebagai perpisahan. Brook hanya bisa menyaksikan teman-temannya mati satu demi satu di hadapannya. Namun penderitaannya belum berakhir. Berkat kekuatan buah Yomi Yomi Nomi, Brook hidup kembali setelah kematian. Sayangnya, jiwanya tersesat terlalu lama di lautan, sehingga ketika kembali ke tubuhnya, yang tersisa hanyalah kerangka, dan yang lebih menyakitkan, Brook harus menjalani hidup sendirian di lautan selama lebih dari 50 tahun. Tidak ada teman untuk diajak bicara, tidak ada keluarga, tidak ada seorang pun yang menemaninya. Selama puluhan tahun, Brook hanya ditemani bayangan kapal kosong dan kenangan akan sahabat-sahabatnya yang telah tiada. Namun di tengah semua penderitaan itu, ada satu janji yang terus membuatnya bertahan hidup. Janji untuk kembali menemui seekor paus bernama Lebun yang masih menunggu kru Rumbar Pirates di ujung lautan. Dan mungkin, harapan kecil itulah yang menyelamatkan Brook dari keputusasaan. Ke-8. Sanji. Di balik senyum santai dan sikap genitnya, Sanji menyimpan masa lalu yang penuh luka. Ia lahir sebagai putra keluarga Vinsmoke, keluarga kerajaan-kerajaan Germa yang terkenal karena kekuatan militernya. Namun sejak kecil, Sanji dianggap sebagai kegagalan. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang memiliki tubuh dan kemampuan hasil rekayasa genetik, Sanji tumbuh sebagai anak yang memiliki emosi dan hati nurani. Dan justru karena itulah ayahnya sendiri, Vinsmoke Judge, menganggapnya lemah. Sanji sering dipukuli, dihina,
dan diperlakukan seperti aib keluarga. Bahkan saudara-saudaranya menjadikannya sasaran ejekan dan kekerasan setiap hari. Satu-satunya orang yang benar-benar menyayanginya hanyalah ibunya, Sora. Namun kebahagiaan kecil itu juga direnggut darinya ketika sang ibu meninggal dunia. Setelah kematian ibunya, hidup Sanji menjadi semakin menyedihkan. Ia bahkan pernah dikurung di dalam sel dan dipaksa memakai topeng besi agar tidak mempermalukan keluarga Vinsmoke. Ia hanyalah kegagalan yang ingin dilupakan. Beruntung, Sanji akhirnya berhasil melarikan diri dan menemukan sosok ayah baru dalam diri, Zeff. Namun luka yang ditinggalkan keluarganya tetap membekas hingga bertahun-tahun kemudian. Dan itulah yang membuat kisah Sanji menjadi salah satu masa lalu paling menyakitkan di One Piece. Ketujuh, Trafalgar, Day Waterloo. Jika hidup bisa berubah menjadi neraka dalam sekejap, maka lo adalah salah satu orang yang pernah mengalaminya. Saat kecil, lo hidup bahagia bersama keluarganya di kota Flevens, sebuah negeri yang terkenal karena kekayaan mineral Emberlit. Namun, di balik kemewahan itu, tersimpan rahasia mengerikan. Selama bertahun-tahun, masyarakat Flevens tanpa sadar terpapar racun Emberlit yang perlahan menghancurkan tubuh mereka. Ketika dunia mengetahui kebenaran tersebut, ketakutan pun menyebar. Negara-negara tetangga menganggap seluruh penduduk Flevens sebagai ancaman. Dan yang terjadi berikutnya adalah tragedi yang tak terbayangkan. Kota Lo dibantai, rumah-rumah dibakar, penduduk diburu dan ditembak tanpa belas kasihan. Di tengah kekacauan itu, Lo kehilangan segalanya. Ayahnya terbunuh, ibunya terbunuh. Adik perempuannya juga ikut menjadi korban dalam waktu singkat. Seluruh keluarganya lenyap. Lo yang saat itu masih anak-anak berhasil selamat, tetapi hatinya telah dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Ia bahkan percaya bahwa dirinya tidak akan hidup lama karena penyakit Emberlit yang dideritanya. Sampai akhirnya, ia bertemu seorang pria yang mengubah hidupnya, Don Quixote Razananti, atau yang lebih dikenal sebagai Corazon. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Lo merasakan kasih sayang yang tulus. Namun takdir kembali bersikap kejam. Tepat ketika Lo menemukan harapan untuk hidup, Corazon justru tewas demi melindunginya. Dan sejak saat itu, Lo harus memikul kenangan kehilangan demi kehilangan sepanjang hidupnya. Keenam, Don Quixote Razananti. Jika Lo kehilangan keluarganya karena tragedi, maka Corazon kehilangan keluarganya karena kebencian manusia. Razananti lahir sebagai putra keluarga Don Quixote, salah satu keluarga naga langit yang hidup di puncak dunia. Namun, berbeda dari kebanyakan naga langit, ayah Corazon percaya bahwa semua manusia setara. Ia memutuskan meninggalkan Mary Joyce dan hidup seperti rakyat biasa. Sayangnya, keputusan itu justru menjadi awal dari mimpi buruk keluarga mereka. Rakyat yang selama ini menderita akibat ulah naga langit melampiaskan seluruh kebencian mereka kepada keluarga Don Quixote. Rumah mereka dibakar. Mereka dikejar-kejar, dihina, dipukuli, bahkan hidup dalam kemiskinan yang sebelumnya tidak pernah mereka kenal. Tak lama kemudian, ibunya meninggal karena sakit. Ayahnya dibunuh oleh massa yang marah. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi di depan mata Corazon yang masih kecil. Namun tragedi terbesar belum datang. Kakaknya sendiri, Don Quixote do Flamingo, mulai berubah menjadi monster yang dipenuhi kebencian. Bertahun-tahun kemudian, ketika Corazon berusaha menyelamatkan seorang anak bernama Lo dari jalan kegelapan, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Do Flamingo menembaknya tanpa ragu. Ya, Corazon tewas di tangan kakaknya sendiri. Tetapi bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia hanya ingin memastikan Lo bisa hidup bebas dan memiliki masa depan yang lebih baik. Dan mungkin itulah alasan mengapa hingga hari ini, Corazon tetap menjadi salah satu karakter paling dicintai dalam One Piece. Kelima, Kozuki Oden.
Jika ada satu orang yang lahir untuk menjadi legenda, maka orang itu adalah Kozuki Oden. Sejak kecil, Oden sudah dikenal sebagai sosok yang luar biasa. Ia kuat, berani, dan selalu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Namun di balik semua petualangannya, Oden memiliki satu mimpi besar. Ia ingin membuka negeri Wano, agar bisa terhubung dengan dunia luar. Demi mewujudkan mimpi itu, Oden meninggalkan Wano dan berlayar bersama dua bajak laut terbesar dalam sejarah. Pertama bersama Whitebird, kemudian bersama Goldie Roger. Bahkan Oden menjadi salah satu orang yang berhasil mencapai Laughtale, pulau terakhir yang menyimpan rahasia dunia. Namun, ketika kembali ke Wano, ia menemukan negerinya telah berubah menjadi tempat yang penuh penderitaan. Kaido dan Orochi telah mengambil alih kekuasaan. Rakyat hidup dalam ketakutan, dan negeri yang ia cintai perlahan hancur di depan matanya. Demi melindungi rakyatnya, Oden rela menanggung penghinaan selama bertahun-tahun. Ia menari seperti orang bodoh di jalanan setiap minggu, meski seluruh negeri menertawakannya. Padahal, diam-diam, ia sedang berusaha menyelamatkan Wano, namun pengorbanan itu pada akhirnya tidak cukup. Oden ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Dengan tubuh direbus hidup-hidup dalam minyak mendidih, ia masih sanggup menahan rasa sakit demi menyelamatkan para pengikutnya. Dan hingga detik terakhir hidupnya, Oden tetap berdiri tegak sebagai seorang legenda. Karena seperti kata-kata yang masih diingat para penggemar One Piece hingga hari ini, Oden tidak akan menjadi Oden jika tidak direbus. Namun meski kematian Oden sangat tragis, karakter berikutnya harus mengalami sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Ia kehilangan seluruh rumah, keluarga, dan masa kecilnya hanya dalam satu hari. Keempat, Nico Robin. Bayangkan jika saat berusia 8 tahun, seluruh dunia tiba-tiba menganggapmu sebagai musuh. Itulah yang dialami Nico Robin. Sejak kecil, Robin sudah hidup dalam kesepian. Ibunya pergi untuk melakukan penelitian. Sementara warga di sekitarnya menganggap Robin aneh karena kemampuan buah iblis yang dimilikinya. Ia tidak memiliki teman, tidak memiliki keluarga yang benar-benar menerimanya. Satunya tempat yang membuat Robin merasa diterima adalah perpustakaan Ohara, tempat para ilmuwan mempelajari sejarah dunia. Di sanalah Robin menemukan impian dan orang-orang yang menghargainya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika pemerintah dunia mengetahui bahwa para ilmuwan Ohara meneliti Poneglyph dan abad kekosongan, mereka mengambil keputusan yang mengerikan. Mereka melancarkan Buster Call, kapal perang berdatangan. Pulau Ohara dibombardir tanpa ampun, rumah-rumah terbakar. Perpustakaan yang menyimpan pengetahuan berharga dihancurkan. Dan yang paling menyakitkan, Robin harus menyaksikan orang-orang yang ia sayangi mati satu persatu. Ibunya, Nico Alvia, tewas di hadapannya. Profesor Clover dan para ilmuwan Ohara juga gugur demi melindungi pengetahuan yang mereka wariskan. Berkat pengorbanan Jaguar de Saul, Robin berhasil melarikan diri. Namun, penderitaannya baru saja dimulai. Di usia 8 tahun, Robin diberi status buronan dengan hadiah yang sangat besar. Seluruh dunia memburunya. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Tidak ada orang yang bisa ia percayai. Selama lebih dari 20 tahun, Robin hidup sendirian, terus berpindah-pindah, dan selalu takut dikhianati. Sampai akhirnya ia menemukan keluarga baru di kapal topi jerami. Dan untuk pertama kalinya, Robin bisa berkata, "Aku ingin hidup." Ketiga, Boa Hancock. Saat melihat Boa Hancock hari ini, banyak orang hanya melihat sosok wanita tercantik di dunia One Piece. Seorang mantan Shichibukai yang kuat, anggun, dan disegani. Namun di balik kecantikan dan kekuatannya, tersimpan masa lalu yang begitu kelam. Masa lalu yang terus menghantuinya hingga sekarang. Saat masih kecil, Hancock hidup bahagia bersama kedua adiknya di Amazon Lily. Namun, kebahagiaan itu hancur ketika mereka diculik oleh naga langit. Hancock dan kedua adiknya dijadikan budak. Selama bertahun-tahun, mereka dipaksa hidup di bawah kekuasaan para bangsawan yang menganggap manusia lain tidak lebih
dari sekadar mainan. Mereka kehilangan kebebasan, kehilangan harga diri, dan kehilangan masa kecil yang seharusnya penuh kebahagiaan. Penderitaan itu semakin parah ketika Hancock dipaksa memakan buah iblis. Bukan untuk memberinya kekuatan, tetapi hanya untuk hiburan para naga langit. Sebuah perlakuan yang meninggalkan luka mendalam di hatinya. Untungnya, suatu hari seorang legenda bernama Fisher Tiger menyerbu Mary Joyce dan membebaskan para budak. Hancock akhirnya berhasil pulang ke Amazon Lily. Namun, meski tubuhnya telah bebas, hatinya tetap terjebak dalam trauma masa lalu. Bahkan, hingga dewasa, Hancock terus menyembunyikan tanda budak di punggungnya karena rasa malu dan ketakutan. Dan mungkin itulah alasan mengapa di balik sikap angkuhnya, Bu Hancock sebenarnya tidak seorang wanita yang pernah mengalami penderitaan yang tidak seharusnya dialami oleh seorang anak. Kedua, Snorping. Saat pertama kali melihat Snorping, banyak penggemar menganggapnya sebagai karakter yang aneh. Bayangkan saja, seorang pria bertubuh besar, berwajah sangar, anggota keluarga Doflamingo yang terkenal kejam, tetapi justru berpakaian seperti bayi. Sekilas memang terlihat lucu, bahkan konyol. Namun di balik penampilan itu, tersembunyi salah satu kisah paling menyedihkan dalam dunia One Piece. Dulu, Snorping adalah pria biasa yang jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Russian. Mereka saling mencintai dan akhirnya menikah. Tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang anak yang sangat mereka sayangi. Untuk pertama kalinya, hidup Snorping terasa sempurna. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, anak mereka meninggal karena sakit. Kehilangan itu menghancurkan hati Russian. Tetapi tragedi yang lebih besar segera menyusul. Russian akhirnya mengetahui bahwa suaminya adalah seorang bajak laut. Dan selama ini, hidup dalam kebohongan. Saat pergi dalam keadaan marah dan putus asa, Russian mengalami kecelakaan yang membuatnya koma. Tubuhnya masih hidup, tetapi pikirannya tidak pernah kembali. Snorping kehilangan anaknya, dan kini ia juga kehilangan istrinya. Namun suatu hari, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Saat ia mengenakan pakaian bayi milik anaknya yang telah meninggal, Russian yang biasanya tidak bereaksi tiba-tiba tersenyum. Sejak saat itu, Snorping terus berpakaian seperti bayi. Bukan karena ia gila, bukan karena ia ingin terlihat lucu, tetapi karena itulah satu-satunya cara untuk melihat senyum istrinya sekali lagi. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak penggemar yang awalnya menertawakan Snorping akhirnya justru menangis setelah mengetahui kisah hidupnya. Namun meski kisah Snorping sangat menyedihkan, masih ada satu karakter yang penderitaannya bahkan lebih tragis. Seorang anak yang lahir tanpa kebebasan. Kehilangan orang tua, kehilangan cinta, kehilangan masa depan, dan pada akhirnya mengorbankan seluruh dirinya demi orang lain. Inilah karakter dengan nasib paling tragis dalam One Piece. Kesatu, Bartholomew Kuma. Dan inilah karakter yang menurut banyak penggemar memiliki kisah paling tragis dalam seluruh dunia One Piece. Kisah Bartholomew Kuma adalah bukti bahwa terkadang orang yang paling baik justru menerima penderitaan paling besar. Kuma lahir sebagai keturunan ras bukenir, ras langka yang dibenci dan diburu oleh pemerintah dunia karena darah yang mengalir di tubuhnya. Kuma dan keluarganya dijadikan budak sejak masih kecil. Ia tumbuh dalam rantai dan penderitaan. Ayahnya dipukuli hingga tewas di depan matanya sendiri. Ibunya juga meninggal tak lama kemudian. Sejak kecil, Kuma sudah belajar satu kenyataan pahit, bahwa dunia tidak selalu adil bagi orang baik. Namun, meski hidupnya dipenuhi penderitaan, Kuma tidak pernah kehilangan hatinya yang lembut. Ia selalu berusaha membantu orang lain, bahkan ketika dirinya sendiri sedang menderita. Setelah berhasil mendapatkan kebebasan, Kuma akhirnya menemukan kebahagiaan. Ia memiliki teman-teman yang berharga. Ia memiliki tujuan hidup. Dan yang terpenting, ia memiliki seorang putri yang sangat ia cintai. Jewelry, Bonnie,
Namun kebahagiaan itu kembali direnggut darinya. Ketika Bonnie terserang penyakit langka yang mengancam nyawanya, Kuma rela melakukan apapun demi menyelamatkannya. Bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri. Demi kesembuhan putrinya, Kuma membuat kesepakatan dengan pemerintah dunia dan Vegapunk. Sedikit demi sedikit tubuhnya diubah menjadi senjata manusia. Ingatannya dihapus, kepribadiannya dihapus, kehendaknya dihapus. Sampai akhirnya yang tersisa hanyalah sebuah mesin tanpa jiwa, dan yang paling menyakitkan, semua pengorbanan itu ia lakukan dengan sukarela, bukan demi kekuasaan, bukan demi ketenaran, tetapi demi seorang anak yang ia anggap sebagai putrinya. Bahkan setelah kehilangan segalanya, hati Kuma masih terus bergerak menuju Bonnie, dan itulah yang membuat kisahnya menjadi salah satu cerita paling menyedihkan dalam seluruh dunia One Piece. Penutup, One Piece bukan hanya tentang petualangan dan pertarungan. Di balik dunia yang penuh tawa itu, terdapat kisah-kisah yang mampu membuat kita menangis. Dan mungkin itulah alasan mengapa karya Eiichiro Oda begitu dicintai hingga hari ini. Menurut kalian, siapa karakter One Piece dengan kisah paling tragis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani Nara. Jangan lupa subscribe Animenesia 99 untuk pembahasan anime seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.